Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang telepon. Ada nama-nama kelompoknya itu ada Genta Pramana Putra, ada Kansa Safia, Kadafi Nur Arif Rahman, dan Farhan Yanuar. Ada saya sendiri, Muhammad Alrido Gali. Komunikasi interpersonal menurut De Vito dalam Liweri 1991 didefinisikan sebagai pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok dengan efek dan umpan balik secara langsung. Selanjutnya bahwa komunikasi interpersonal individu selain menunjukkan perhatian juga menunjukkan seberapa jauh perhatian itu diberikan. Jadi itu kayak semakin besar interpersonal yang ada menunjukkan semakin besar perhatian seseorang pada orang lain yang diajak berkomunikasi. Sebaliknya nih, semakin sedikit komunikasi interpersonal yang terjadi, dia makin kecil juga orang memperhatikannya gitu. Telepon dengan komunikasi interpersonal. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi interpersonal yang dapat menyampaikan pesan serta mendapatkan feedback secara langsung. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Kayak digambar di samping nih, komunikator menyampaikan pesan melalui saluran dan akan diterima dengan baik oleh komunikan gitu. Kalau sini juga ada komunikasi interpersonal, ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Selanjutnya di slide ini ada konvergensi telepon. Konvergensi telepon. Abad 21 adalah puncak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pasalnya, halayak menginginkan sebuah informasi dalam skala nasional maupun internasional dengan cepat dan lengkap. Sebuah telepon genggam terdahulu hanya dapat untuk berkomunikasi jarak jauh, baik dalam pesan singkat yang disebut SMS atau suara. Sedangkan kini telepon tersebut dapat difungsikan sebagai memotret, bermain game, memutar lagu, ataupun video, seolah teknologi yang diciptakan pada abad ini dari berbagai fungsi yang berbeda disatukan menjadi satu. Keterhubungan banyak alat inilah yang dinamakan dengan konvergensi. Kita bisa dilihat di sini perkembangan telepon dari cuman hanya bisa di rumah sampai bisa digenggam. Ada juga dulu sampai memakai antena, sekarang tuh jadi lebih simpel gitu. Selain itu media informasi dan komunikasi yang memiliki fitur dalam satu platform seperti Facebook yang memiliki fitur teks, foto, sekaligus video, atau website streaming disertai tanda apresiasi berupa like dan komentar. Konvergensi adalah pencampuran antara media, telekomunikasi, dan industri komputer dalam kesatuan bentuk komunikasi secara digital. Di slide selanjutnya ada determinisme. Aspek determinisme teknologi serta sosial determinisme pada telepon. Di sini ada aspek determinisme teknologi. Istilah determinisme teknologi menurut pemikiran dari Marshall McLuhan bahwa teknologi berpengaruh sangat besar dalam masyarakat, atau dengan kata lain kehidupan manusia ditentukan oleh teknologi. 1. Penemuan teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Dalam hal ini, telepon memberikan kemudahan bagi manusia dalam berkomunikasi. Tidak lagi menggunakan cara-cara lama dalam mengirimkan pesan seperti menggunakan burung merpati dan sebagainya. Nah, di slide selanjutnya dan seterusnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Farhan Yanuar. Oke, lanjutannya ada aspek determinisme teknologi. Yang kedua, perubahan dalam jenis-jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. Terus yang ketiga, teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku diri kita. Dengan adanya perkembangan media dalam mengirimkan pesan,
telepon membentuk kehidupan manusia menjadi lebih instan dengan banyaknya perubahan serta inovasi yang dihadirkan dan akan selalu terus berkembang. Fenomena subculture yang disebabkan oleh sosial determinisme. Mengenai manusia yang mempengaruhi teknologi, beberapa orang berpendapat semakin modern zaman, semakin banyak kebutuhan manusia. Manusia semakin menuntut yang lebih baik dan lebih praktis, maka dari itu muncul inovasi-inovasi baru yang canggih dan modern untuk memenuhi kebutuhan manusia. Merupakan sekelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah budaya baru. Fenomena subculture yang disebabkan oleh sosial determinisme. Mengenai manusia yang mempengaruhi teknologi, beberapa orang berpendapat semakin modern zaman, semakin banyak kebutuhan manusia. Manusia semakin menuntut yang lebih baik dan lebih praktis, maka dari itu muncul inovasi-inovasi baru yang canggih dan modern untuk memenuhi kebutuhan manusia. Merupakan sekelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah budaya baru yang dalam kasus ini dihasilkan dari teleponi yang memiliki nilai norma dan lifestyle tersendiri, terbentuk karena estetika dan pandangan terhadap konsep hidup, interest, dan pengalaman yang sama. Salah satu contoh-contoh subculture yang ada di masyarakat saat ini adalah komunitas game Android Indonesia. Masih lanjutannya, fenomena subculture komunitas game Android Indonesia. Dengan adanya komunitas ini yang disebabkan oleh kemajuan teknologi telepon, maka dari itu budaya baru muncul dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut dan bisa menjadi kebutuhan masyarakat atau manusia. Masih lanjutannya, fenomena subculture komunitas game Android Indonesia. Dengan adanya komunitas ini yang disebabkan oleh kemajuan teknologi telepon, maka dari itu budaya baru muncul dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut dan bisa menjadi kebutuhan masyarakat atau manusia. Ini adalah diagram bentuk media yang menunjukkan perjalanan dari zaman ke zaman. Bisa dilihat gambaran ini evolusi sebuah media telepon. Selanjutnya, gadget mempengaruhi perkembangan modern. Penggunaan smartphone dan gadget ini tentu saja mempengaruhi pola pemikiran dan gaya hidup mereka. Gaya hidup menurut Culture tahun 2000 adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Untuk mengukur gaya hidup dapat digunakan indikator sebagai berikut. Prestise merupakan peningkatan nilai diri atau kepercayaan diri ketika konsumen mengikuti pola sebuah gaya hidup. Kemudian ada reward, merupakan pendapatan yang diterima oleh individu yang dihitung dalam kisaran hati, bulanan, atau tahunan. Kemudian yang terakhir, self-esteem, merupakan penilaian individu yang terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa beberapa jauh gaya hidup mempengaruhi ideal dirinya. Thank you.